Sebagaimana sing jomblo iku ya wis ana rencanane Allah, kok rabi karo sapa. Apa nek jomblo ya? Hah. Nggih napa? Kan masuk ijo lumut apa STMJ kan? Ijo lumut itu serbane ijo itu. Ijo lumut ikatan jomblo luar biasa imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukkila bikum. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita. Utamanya kita sehat, utamanya kita selamat, utamanya kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, kesempatan hidup, dan kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman Islam. Mudah-mudahan kita tergolong dan tercatat bagian di antara hamba-hamba Allah yang sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ada beberapa ayat yang kelihatannya bertentangan, tapi sesungguhnya tidak bertentangan, yaitu tentang yang mewafatkan manusia itu Allah atau malaikat. Ada beberapa ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan setiap yang bernyawa di saat ia mati. Yatawaffal anfus. Allah yang mewafatkan setiap yang bernyawa di saat ia mati. Lalu itu ada di surat Az-Zumar ayat 42. Lalu di ayat yang lain dari menggunakan kata-kata tawaffa juga sama. Kul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukkila bikum. Surat As-Sajdah ayat 11. Katakan bahwa yang mewafatkan kamu itu adalah malakul mauti, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kamu. Kesempatan yang lain, ya, Allah di surat Al-An'am ayat 61 menyatakan tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Telah mewafatkan manusia, telah mewafatkan seseorang. Siapa? Rusuluna, utusan-utusan kami. Apa ini?
utusan-utusan kami. Wa hum la yufarritun, dan mereka itu utusan-utusan itu tidak sembrono, tidak akan keliru, tidak akan kecicir. Ya, kecicir ya. Ketinggalan mestinya dicabut, nggak dicabut. Nah, mestinya sudah belum waktunya terus dicabut. Nah, Surat Al-An'am ayat 61. Kemudian lagi di surat An-Nahl, An-Nahl ayat 28. Wa qalu ta'ala tatawaffahumul malaika, telah mewafatkan mereka malaikat. Nah, pertama Allah yang mewafatkan, lalu berikutnya malaikat maut yang mewafatkan. Kesempatan yang lain rusuluna, utusan-utusan kami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya di antara ayat ini secara harfiah kelihatannya bertentangan, tapi hakikatnya tidak bertentangan. Antara malaikat dengan rusul itu maksudnya apa? Ya, sesungguhnya malaikat itu sekaligus adalah ditugasi oleh Allah, yang mewakili Allah untuk mencabut nyawa. Loh, Gusti Allah kok pakai diwakili? Apa Gusti Allah gak kuasa? Nggih, kayak gitu. Jawabannya Allah Maha Kuasa. Tapi Allah memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu disampaikan kepada makhluk itu tidak langsung. Allah itu langsung, tapi di situ Allah menyertakan makhluk-makhluk yang diberi tugas. Salah satunya adalah malaikat. Berarti malaikat itu sekaligus utusannya Allah. Rusul juga dalam arti apa? Tanda-tanda yang mengingatkan orang itu akan mati. Cuman kadang-kadang orang itu menyadari, kadang-kadang tidak menyadari. Ya, sebetulnya kejadian-kejadian tentang kematian itu ya utusan Allah. Itu adalah utusan Allah dalam arti apa? Memberi peringatan, mengingatkan kepada manusia supaya itu jadi pelajaran. Rusul di situ juga dalam arti apa? Selain malaikat tadi itu ya, ini termasuk apa yang sudah dalam diri manusia itu sudah peringatan dari Allah, Rusul Allah, ya, delegasi Allah disampaikan kepada manusia supaya menyadari. Ya, diantaranya ketika ini rambut sudah mulai, nah itu ya sebetulnya utusan Allah itu mengingatkan. Rambut sudah mulai bertabur, terus kulit manusia sudah mulai kendur, pertanda kan? Terus ketika pandangan sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai ngelamur wis gak jelas, ngomong kadang-kadang ya wis rada ngelan, dari ku ya utusan. Kan gitu, Pak. Kan ada itu orang-orang tertentu itu nanti ngomong itu ngalor gitu gak jelas iki apa maksudnya. Saya wis koyo arek cilik maneh. Itulah makanya Allah menyatakan di surat Yasin, salah satu ayat menyatakan wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka nanti akan apa? Nunakkisu, aku cabut, aku kurangi kekuatan ciptaanku yang ada pada dirinya itu. Ketika masih usia 20, 30, ya 40 lah itu. Itu kalau lari itu masih bisa 5 kilo, 10 kilo lari. Engko nek wis umur swidak, umur 70. Jangan lari. Apa? Nah itu ya sebetulnya bagian daripada
utusan dalam arti pengingat itu. Makanya ketika salah seorang nabi itu berdialog dengan malaikat mbok yoho nek kate ono apa kate dicabut nyawa itu diberitahu manusia supaya gak kaget. Nah, jadi malaikat, loh sebetulnya itu sudah diberitahu orang-orang manusia itu. Apa ya diantaranya tadi itu rambut sudah mulai cuman kadang-kadang yo gak rumangsa ae. Rambutnya wis putih tapi rumangsa kaya seumur. Nah itu. Tapi secara khusus Rasul di sini bukan Rasul utusan dalam arti Nabi itu bukan, tapi apa? Delegasi Allah yang ditugasi untuk mencabut nyawa manusia. Jadi keputusan utama, keputusan ya secara global itu wafat yang mewafatkan manusia itu Allah. Lalu di situ Allah menugaskan malaikat. Allah menugaskan malaikat. Akan halnya yang menurunkan wahyu. Itu kan pada kesempatan yang ayat menyatakan bahwa Allahu nazzala ahsanal. Allah yang menurunkan apa? Perkataan-perkataan yang terbaik yaitu wahyu. Tapi kesempatan yang lain apa? Tanazzalul malaikah, malaikat yang menurunkan. Ya. Jadi apa di situ? Intinya yang menurunkan wahyu kepada para nabi, para rasul itu Allah, tapi lalu Allah menugaskan malaikat yang diberi tugas sebagai delegasi Allah untuk membawa wahyu ke bumi itu adalah malaikat Jibril. Itu jadi akhirnya itu. Sebagaimana Allah yang mendatangkan sakit, Allah yang mendatangkan kesehatan. Kan gitu tuh. Hakikatnya kan begitu. Tapi adanya sakit itu diantaranya melalui makhluk-makhluk Allah. Ada virus. Nah, kayak gitu itu. Itu melalui. Sebagaimana sehat itu hakikatnya dari Allah, tapi sehat itu lalu didatangkan melalui apa? Perantaraan makhluk Allah, diantaranya melalui obat, diantaranya melalui dokter, begitu. Sehingga nggak musyrik itu, enggak, ya begitu itu. Makanya orang sakit itu bagaimanapun memang yang memberikan kesembuhan itu Allah, tapi orang ini diberi kesempatan untuk berikhtiar bagaimana supaya disembuhkan Allah itu melalui apa? Dokter yang punya ilmu tentang kesehatan. Jadi itu enggak musyrik gitu loh, karena memang begitu tatanannya. Sebagaimana hidayah itu Allah hakikatnya, tapi untuk menurunkan hidayah itu diantaranya melalui Allah mengutus para nabi. Allah mendatangkan Al-Quran. Nah kembali, jadi Allah yang mewafatkan, lalu malaikat yang mewafatkan itu dalam arti Allah yang memberikan keputusan akhir, tapi nanti yang diperintah untuk melakukan itu adalah malaikat dan a'wanuhu dan tentara-tentara malaikat. Siapa penjabutnya? Nyawa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Babu qat'ul ajal kullasana. Keputusan datangnya ajal setiap tahun. Keputusan ajal datangnya setiap tahun. Itu maksudnya begini, loh. Bukankah ketentuan ajal itu sudah ditentukan sejak zaman azali? Kan gitu kan? Dengan sudah belajar tentang qadha qadar ya. Qadha dan qadar. Qadha itu bisa dimaknai rencana-rencana Allah tentang makhluk. Ya, ketentuan-ketentuan Allah tentang makhluknya. Semuanya di alam semesta. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada ukurannya, sudah ada ya standarnya, ada ukuran, ada ketentuannya, ada takdirnya.
Nah, qadha itu rencana-rencana, ketentuan-ketentuan, lalu qadar itu pelaksanaannya atau terjadinya. Ada yang memaknai berbalik. Qadar itu rencana-rencana, qadha itu keputusan akhirnya, kejadiannya. Terkait dengan kematian siapapun, itu kan sudah ada ketentuannya. Ada di Lauh Mahfuz sana, ada di catatan Allah. Nah, ketika pada hari tertentu itu terjadi kematian, ya itulah namanya qadarnya. Qadha rencananya, qadar itu apa? Kerjanya. Jadi kita ini qadhanya sudah ada, tapi qadarnya belum. Sebagaimana sing jomblo iku ya wis ana rencanane Allah engko rabi karo sapa. Apa nek jomblo ya? Hah. Nggih napa? Kan masuk ijo lumut apa STNJ kan? Ijo lumut itu serbane ijo itu. Ijo lumut ikatan jomblo luar biasa imut. Dan STNJ setengah tua masih jomblo. Kan gitu dah. Iku ya sakjane ya wis ada ketentuannya. Engko iki rabi tahun piro, tanggal piro, terus nanti karo sapa, terus nanti itu apa ketemunya dengan usaha apa tiba-tiba tanpa direncanakan ketemu niku ya kadang-kadang kan rahasia Allah kan itu. Nggih, engko bojo sampean niku rambutnya berintik apa lurus ngene. Nah, sudah ada secara umum begitu. Nah, juga begitu tentang apa ajal manusia sudah ditentukan itu. Termasuk kan ada hadis, innakum, kalian itu diciptakan oleh Allah fi batni ummihi, diproses dalam perut ibu itu arba'ina yauman, 40 hari berupa sperma, lalu 40 hari berupa napa? Darah, 40 hari berupa daging itu, lalu di situ ada unsur nanti tulang belulang semuanya. Setelah 40 hari kali 3 berarti 120. Di situ lalu Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat ya, untuk membukukan tentang ajalnya. Tentang apa nih Mas? Rizkinya. Ya. Nah, jodoh itu termasuk rizki, Pak. Jadi rizki itu jangan diartikan hanya uang saja, Pak. Duit. Ya jodoh itu ya termasuk rizki. Rizki itu luas. Pangkat itu ya rizki, ilmu ya rizki. Yo, termasuk di situ rizki. Terus apa mana? Termasuk sakiyun wa said, wong iki engko uripe meneh akhire bahagia apa enggak, swarga apa neraka, itu ya ada di situ. Setelah 120 hari. Nah, terus ini bagaimana tentang keputusan ajal setiap tahunnya? Itu berarti apa? Ya kayak dalam apa? Di dalam sebuah tatanan rencana, sebuah rencana organisasi, ya itu kan ada yang namanya ketentuan umum, sudah keputusan umum. Lalu nanti ada breakdown-nya. Enggak tadi ya? Oh, breakdown itu. Cuklaknya apanya gitu loh ya. Tapi semuanya mengacu kepada ketentuan yang umum tadi, ketentuan secara global tadi itu yang datangnya dari Allah itu. Ini lalu gini. Akhrajat Dailami an Abi Hurairah. Riwayat Imam Ad-Dailami dari Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah meriwayatkan anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, menyatakan, ya, tuqta'ul ajalu min sya'banin ila sya'ban, diputuskannya ajal itu dari Sya'ban ke Sya'ban. Salah satu di antara bulan itu kan ada bulan Sya'ban. Ini cara wong Jawa Sya'ban itu bulan apa? Apa?
Huh? Kan ada Sawal, terus apa ulan apa? Tutup selo ya. Hah? Dzulqa'dah selo iku. Ruwah. Dzulqa'dah iku selo iki Dzulqa'dah nggih. Nek Jawa ulan selo diseseli Allah. Mulane gak ana wong wani rabi gitu. Sembuh terserah. Tapi yang jelas itu tidak benar gitu ya. Nah, salah satu di antara bulan itu Sya'ban. Sya'ban itu apa? Bulan sebelum napa? Ramadan. Rajab, Sya'ban, terus Ramadan. Nah, diputuskannya ajal itu dari Sya'ban ke Sya'ban. Artinya nanti setiap Sya'ban itu diputuskan ajal selama 1 tahun. Artinya yang tahun itu nanti diwafatkan oleh Allah itu sudah ada diberikan ulang gitu loh. Nggih. Hatta sehingga annar rajula seorang laki-laki layankihu pada saat menikah wa yuladu lahu dan juga kadang-kadang pada saat punya anak wa qad kharaja ismuhu fil mauta dan keputusan nama kematian itu sudah dikeluarkan sehingga tidak sedikit nanti pas lagi nikah mati. Ngoten niku wonten. Iya. Ada yang kadang-kadang pas napa nglairno mati. Kadang-kadang sing nglairno sing mati, kadang-kadang apa? Bapake sing gak melok nglairno. Itu ya sudah ada 1 tahun itu. Sampai bisa saja kalau sudah ditentukan, kalau sudah digariskan untuk tahunan tadi itu meninggal, ya sudah meninggal saat itu, sehingga manusia nggak bisa merencanakan. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Jarir mithluhu min tariqi Zuhri an Utsman, juga riwayat yang lain, hadis yang lain marfu'an yang bersifat marfu' dan redaksinya ya seperti itu, seperti yang dari Abi Hurairah tadi itu. Wa akhraja Abu Ya'la bi sanadin hasanahu al-Mundhiri an Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Nyai Aisyah. Nanti kan ada rangkaian sanad itu sampai dari ini sampai nanti Aisyah dari Rasulullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yasumu Sya'ban kullah. Aisyah bercerita Nabi itu berpuasa sunnah di bulan Sya'ban itu seperti seluruhnya 1 bulan itu puasa. Makanya ini terkait dengan puasa Rajab dan Sya'ban. Secara umum jamaah itu kan banyak yang memperhatikan untuk fokus puasa Rajab. Iya. Ya, Rajab itu salah satu bulan yang hurum ya. Puasa memang bagus. Tapi Rasul itu malah apa? Puasa di Sya'ban itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain puasa Sya'ban itu. Nah itu ditanya Rasul, panjenengan napa kok poso Sya'ban kewadang ngoten niku. Fasa'altuhu, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Qala, terusipun Rasul, napa panjenengan kok poso sunah Sya'ban niku kaya saulan nutuk gitu loh, kaya tapi ya ndak persis. Artinya puasa sunnah terbanyak itu ada di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, innallaha yaktubu fihi, karena di bulan Sya'ban itu Allah mencatat kulla nafsin, setiap yang bernyawa ya, mayyitatin tilkas sana, yang setiap nyawa yang nanti ditentukan meninggal pada tahun itu. Jadi Sya'ban ke Sya'ban itu.
Fauhibbu karenanya aku senang. Uhibbu senang. Ayyatiyani ajali supaya nanti sewaktu-waktu ajalku itu datang. Wa ana imun dan aku itu sedang berpuasa. Sedang berpuasa. Tapi di sini ada makna bahwa 1 tahun itu nanti apa? Pencatatan ulang, ya apa yang mati tahun itu, ya di bulan Sya'ban itu nanti ditentukan. Dicatat lagi gitu. Terus itu dibidon lagi, lalu nanti dilaporkan, diperintahkan kepada malaikat. Itu. Nah pada saat ditentukan ajal itu, aku dalam keadaan berpuasa. Artinya dicatat ulang gitu loh. Yang sudah secara global tadi itu nanti di dalam catatan tahunan. Ada catatan keseluruhan, ada catatan tahunan, ada catatan apa? Mingguan. Maka termasuk puasa Kemis itu kata Rasul, ketika Kemis itu amal dilaporkan. Tuh. Jadi begitu. Ada apa perincian-perincian begitu. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Atha bin Yasar qala. Riwayat Abi Dunya an Atha bin Yasar qala idza kanat, nah di sini malah lebih spesifik lagi nanti itu. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, ketika datang Laila malam 1 malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban itu berarti apa? 14 malam 15. Ada istilah nisfu Sya'ban. Dafa'a atau dufi'a ila malakul mauti, diserahkan kepada malaikat maut sohifatan sohifan ini apa? Sohifan ini apa? Lembaran atau catatan dokumen. Ini istilahnya dokumen ya. Fayuqalu, lalu di situ nanti diperintahkan kepada malaikat maut, ikbid man fi hadis sohifa, nanti kamu punya tugas malaikat untuk mencabut nyawa yang nama-namanya ada di sini tahun ini, mulai dari Sya'ban sampai nanti Sya'ban berikutnya. Fa innal abda la yadrisul ghuras, seorang hamba itu menanam tanaman, kadang-kadang sedang bercocok tanam. Wa yanqihul azwaj, dan menikahi pasangan-pasangannya. Wa yabnil bunyan, dan kadang-kadang ada yang sedang membangun rumah. Wa inna ismahu, dan sesungguhnya nama-namanya qad nusikha, telah dibukukan di situ fil mauti, untuk kematian. Sehingga aktivitas manusia manapun yang sudah direncanakan itu tidak bisa menghapus catatan apa tadi itu selama 1 tahun tadi itu. Nggih. Sehingga ya Allah, lagi bangun rumah iki oleh separuh rek, apa wonge wis kedisian mati. Ini kula ana. Pirang-pirang tahun kepengin kepethuk bojo, barang wis dong-dongane kepethuk bojone. Loh, pas nikah malah mati. Iki ndak. Iki ya begitu ya, sudah di situ ada. Cuman itu semuanya rahasia, yang tahu hanya Allah, lalu sama malaikat yang diperintahkan tadi itu. Yes, iki engko setahun iki yo malaikat iki yo catatane kabeh iki nanti. Seluruhnya ya seluruh apa? Manusia, kami hanya dirungkut saja. Apa gak bingung sama malaikat itu? Tadi sudah saya sampaikan, malaikat itu satu yang
petugas utamanya itu adalah Israel, tapi nanti ada akwanuhu, malaikat-malaikat yang lain dikomando oleh agak Israel itu. Terus gimana nanti kok berserakan? Diriwayatkan pada yang kesempatan yang lalu itu, di depan malaikat dunia itu seperti hanya seperti lengser. Ngerti lengser? Apa lengser? Talam. Ya, loyang. Subhanallah. Jadi seperti di depan gini yuk, gak ono repot. Iya Pak ya. Minda iki juga iki ngene. Sret. Ya karena memang kita nggak boleh membayangkan sesuai dengan apa yang kita kita lakukan. Nah, gak bingung Bang, malaikat kadang-kadang sekaligus 1000 orang, terus kadang-kadang bahkan terus sak dunya, malaikat gak bingung ya enggak. Ya kita lah. Makanya Allah itu punya sifat apa? La taghlithul masail. Tidak akan pernah keliru memberi orang yang meminta. Wala yasghulu sam'un an sam'in. Dan Allah tidak pernah disibukkan dengan pendengaran dari siapapun. Itu loh Allah. Nah, malaikat nanti juga diberi kemampuan seperti itu. Kan memang sudah diberi tugas oleh Allah. Jenengan krungu swara bersamaan 5 orang. Bingung apa jenengan? Bersamaan suaranya berkata kepada jenengan, ini ngomong-ngomong aja jenengan, bingung yang sik tak gentian-gentian kok aku bingung, aku disi suarane sing ngono. Enggak, iku menungso. Tapi nek Gusti Allah la yasghalu sam'un an sam'in, tidak pernah disibukkan dengan pendengaran-pendengaran dari manapun. Ya. Terus apa? Wala taghlithul masail, dan tidak pernah Allah itu keliru dalam memberikan orang yang bertanya atau memberikan orang yang meminta. Ini salah satu doanya Nabi Khidir. Istighfarnya Nabi Khidir itu di situ. Jadi redaksi lengkapnya itu, riwayatnya itu, ini dinukil oleh, ya saya peroleh itu dari seorang ulama, ya, Hujjatul Islam, ya, Imam Al-Ghazalinya abad sekarang, yaitu Syekh Said Ramdhan Al-Buti, ulama dari Syria. Ya, itu beliau yang meninggal di Syria karena dibom oleh ISIS. Semerap ISIS Pak? ISIS yang itu ISIS sarungan boten. ISIS itu sekelompok, iya, kelompok manusia yang menyatakan mewakili Islam, mewakili Tuhan, ingin mendirikan negara Islam, khilafah begitulah kalau sekarang. Terus pokoknya negara-negara yang tidak langsung khilafah dan tidak langsung Al-Quran diterapkan itu semuanya dianggap, termasuk di situ akhirnya Syria itu diisiskan itu. Nah, salah satu yang kena bom itu adalah Ramdhan Al-Buti itu, Said Ramdhan Al-Buti itu kena. Terus bukan kena, memang sudah direncanakan karena dianggap dia tidak mendukung ISIS itu. Musuh Allah itu sudah. Ya seperti dulu Sayyidina Ali kan dibunuh ya karena itu, karena dianggap sudah kafir, tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Modelnya kan begitu. Nah, sebetulnya ketika itu masih selamat, tapi ternyata karena harus dibunuh, ditembak. Nah, pernyataan beliau diantaranya adalah menukil doanya Khidir. Napa doanya Khidir? Ini Taman Selingan gitu. Sayyidina Ali ketika tawaf itu melihat ada seorang laki-laki itu bersandar di dinding Ka'bah. Lalu laki-laki itu berdoa. Doanya itu, ya man la yasghulu sam'un an sam'in, wahai zat yang tidak pernah disibukkan dengan pendengaran dari siapapun. Ngrungokno suara apapun tidak pernah sibuk.
Wa yaman la taghlidul masail, wahai zat yang tidak pernah keliru dalam memberi kepada orang yang meminta. Iku jaluk. Nah, kalau kita itu kan kadang-kadang bingung sih, jaluk opo ae sih wong iki bingung kalau ngono sih. Tapi kalau Allah itu tidak pernah akan keliru. Ya kadang-kadang petugas apa itu, Sofi petugas pengirim saya kadang-kadang keliru gitu. Loh bukan ini permintaan saya Pak, tapi kok begini, nah itu perintah dari sana. Nah itu keliru kan. Allah itu tidak pernah keliru memberi kepada yang meminta. Wala waman la yatakarramu, dan zat yang tidak pernah bosan-bosan untuk memberi dan mendengarkan orang-orang yang senantiasa meminta ampun. Dosa minta ampun. Nah, lalu di situ dilanjutkan dengan menyebut kelebihan Allah tadi itu, adzikni, maka berikan rasa kepadaku ya Allah, burda afika. Burda itu apa? Sejuknya pengampunanmu, wa khulwa maghfirah, dan manisnya maghfirah. Sayyidina Ali krungu ngoten niku terus mendekat. Wahai hamba Allah, saya kan nggak kenal dia. Ya, memang Khidir itu begitu modelnya. Kok hanya orang-orang tertentu yang tahu dan didatangi itu. Nah, wahai hamba Allah, mohon apa yang panjenengan baca tadi diulang. Aku ingin meniru. Hal anta tasma'u, kamu mendengar tadi? Iya, saya mendengar. Cuman ingin jenengan kuatkan lagi. Maka beliau mengulangi lagi, ya. Walladzi nafsi Khidir biyadi, demi zat yang Khidir berada di genggamannya. Maksudnya berada dia itu adalah Khidir. Tidak seorang pun yang membaca doa ini kecuali dia akan diampuni oleh Allah, diampuni dosa-dosanya berapapun. Apa tadi? Man la yasghulu sam'un an sam'in. Tidak pernah sibuk dengan mendengar suara manapun. Tidak pernah keliru untuk memberi permintaan manapun. Dan tidak pernah bosan-bosan untuk memberikan ampunan orang-orang yang meminta ampun. Kan ono sing kan niku lho bola-bali njaluk sepuro tak tapoki pisan kok nglihat ngono. Nggih, tapi Allah tidak begitu. Ghafurun Rahim terus. Nah, artinya apa di situ? Hubungannya dengan tadi itu, kita jangan membayangkan seperti kita gitu loh. Malaikat itu sudah diberi kemampuan oleh Allah ya seperti itu. Tidak akan pernah bingung karena ditugasi membunuh, mewafatkan sekian makhluk dalam waktu yang bersamaan. Tidak bingung. Nah, gitu maksud saya. Nah, Allah yang begitu. Allah itu memberikan itu kepada malaikat itu untuk tidak bingung dalam melaksanakan tugas dari Allah itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lanjutan Malik dia menguatkan ini. Wa akhraja Ibnu Jarir an Umar maula Ghufrah qala yunsahu li malakil mauti may yamutu, dicatatkan untuk malaikat maut may yamutu, nama-nama yang mati itu dicatatkan itu Lailatul Qadri ila mithliha. Ada yang mengatakan itu dicatatkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, sekarang Lailatul Qadar itu adanya ada di bulan Ramadan di 10 yang akhir. Malam penentuan Qadar itu juga begitu. Nah, tapi ini riwayat yang lain begitu ya. Fayajitu, maka bisa saja nanti seorang laki-laki itu menikahi wanita, wayalisul ghoros, dan menanam tanaman, tapi di situ dia ternyata sudah tercatat pada saat menikah, pada saat dia menanam, itu bisa saja saat itu sekaligus karena sudah dicatat matinya di situ.
pada saat dia bepergian, pada saat dia tidur, pada saat macam-macam, pokoknya sudah ada semuanya gitu. Malaikat tinggal melaksanakan tugas. Wa akhradat Dainuri fil mujalasah an Rasyid bin Sa'ad meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, nampak pernyataan beliau menguatkan, fi lailatin nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, yuhi Allah memberikan wahyu ila malakul mauti, ya, kepada malaikat maut. Untuk apa? Yaqbidu biqabdi, diberi wahyu, diberi perintah atau tugas, biqabdi, untuk mencabut kulla nafasin, setiap yang bernyawa, yuridu qabdoha, yang diinginkan oleh Allah untuk mencabutnya, fitil kasanah, pada tahun itu. Artinya makhluk manusia yang meninggal pada tahun itu nanti breakdown ulang catatannya itu disampaikan kepada malaikat maut itu pada saat itu? Nisfu Sya'ban. Nah, makanya lalu ada di sini itu biasanya ada yang mengajak ketika malam nisfu Sya'ban itu untuk apa? Berdoa, dengan diantaranya maca Yasin, harapannya nanti diwafatkan dalam keadaan terus iman, ya, untuk senantiasa mendapatkan ampunan Allah. Itu berkaitan dengan ketika ditentukan 1 tahun ke depan ini. 1 tahun ke depan itu nanti ya tentu ada yang mungkin bulan Ramadannya, ada bulan Syawalnya, ada bulan macam-macam itu. Dan alhamdulillah jamaah mriki niki tetap utuh masih nggih. Mulai Saban kemarin sampai sekarang masih utuh nggih. Min lailatin nisfi Sya'ban. An Aqbah bin Amir as-Sahabi, salah seorang sahabat namanya Aqbah bin Amir, qala awwalu may ya'lamu yamutul abda al-hafidhu. Yang pertama kali tahu siapa di antara hamba-hamba Allah atau manusia yang meninggal, yang pertama itu ya malaikat al-hafidh yang menjaga Lauh Mahfuz itu. Li'annahu ya'ruju bi amalihi, karena ialah yang malaikat hafidh tadi itu, ya, yang menjaga tadi itu, menjaga termasuk yang menjaga manusia, yang mengawal manusia itu. Kenapa? Li'annahu ya'ruju bi amali, karena ia yang membawa amalnya, wa yanzilu, dan juga yang menurunkan rizki, yang rizkinya. Ya, termasuk di situ adalah apa? Malaikat yang senantiasa mengitari manusia, termasuk malaikat bagian rizki itu coba Mikail, yang senantiasa mengelilingi manusia itu Raqib Atid. Nggih, kan. Fa'idha lam yakhruj lahu rizqun alima anna mayitun. Maka apabila sudah tidak dikeluarkan lagi keputusan rezekinya oleh Allah, maka tahu berarti wis entek. Makanya tawaffa itu dari kata tawaffa, siapapun akan dipenuhi sesuai dengan catatannya itu, termasuk umurnya, termasuk rezekinya. Nanti orang itu nanti wafat setelah mati, diwafatkan setelah menikah apa tidak, itu ya kalau memang catatannya itu tidak akan pernah mati sebelum ketemu jodohnya, ya memang nanti nggak akan wafat sebelum ketemu jodohnya, tapi itu kan rahasia itu nggih. Sehingga kadang-kadang orang itu, ya Allah kepingin rapi, barang kurung simpat rapi wis kedisian mati, itu berarti ketentuannya memang begitu. Tapi ada yang pada saat rapi meninggal, ada yang rapi sampai punya anak, sampai punya cicit nggih. Iki rata-rata wis kagungan cicit nggih. Insyaallah. Tapi termasuk STT SKP niki.
Kalau senajan tua tapi tetap semangat nih. Nah, itu malaikat itu yang tahu ketika apa hubungannya dengan ketika catatan rezeki itu sudah tidak ada, tahu berarti orang ini apa? Sudah dicukupi oleh Allah, maka saatnya diwafatkan itu. Nah, di sini lalu ada ayat ya. Wa akhraja Abu Syekh fi tafsir an Muhammad bin Hamad qala Allah taala, Allah berfirman, ada apa? Sajaratun tahtal arsy, ada pohon di bawah arsy. Laisa makhlukun illa lau fiha warakatun, tidak satupun makhluk kecuali di situ ada waraqah, ada lembaran. Waraq itu adalah daun gitu. Nah, daun itu adalah lembaran. Jangan bayangkan arsy itu koyo apa, wis kasih dibayangno arsy itu Pak. Sudah kita tinggal percaya apa tidak ada arsy itu di situ. Di situ di tahtal arsy itu ada pohon, yang pohon itu di situ ada warokonya, ada daunnya, ada lembarannya. Maka faida sakotot warokatu abdi, apabila jatuh catatan atau lembaran seorang hamba, kharajat ruhu, maka saat itu dia ruhnya juga keluar min jasadi, dari jasadnya. Fadzalika, maka hal itulah sebagaimana difirmankan oleh Allah di surat Al-An'am ayat 59. Lengkapnya saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wa indahu mafatihul ghaibi, di sisi Allah lah kunci-kunci ghaib, sesuatu yang ghaib, artinya yang tidak diketahui secara nyata, secara lahiriah oleh manusia, termasuk kematian itu sesuatu yang gaib. Rencana-rencana Allah sesuatu yang gaib. Terus kenapa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah, kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri, dan Allah tahu ma fil barri, apa yang ada di daratan, wal bahri, dan apa saja yang ada di lautan. Gitu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak satupun lembaran atau daun yang jatuh kecuali Allah juga tahu. Kalau secara makna lahiriah itu yang jatuh itu pohon-pohon yang jatuh itu, berapapun pohon di dunia itu jumlahnya berapa yang akan jatuh hari ini, jatuh ini, ya semuanya Allah tahu, karena memang Allah semuanya yang merencanakan jatuh tidak jatuhnya itu. Itu secara harfiah. Waraqah itu daun-daun itu, pepohonan itu. Nah, wala min waraqatin illa wala habatin, dan tidak ada biji-bijian apapun fi dzulumatil ardi, di tempat gelapnya bumi, wala ratbin wala yabisin, tidak ada sesuatu yang basah dan tidak ada sesuatu yang kering, kecuali semuanya itu kitabin mubin, sudah ada di kitab yang nyata, catatan yang nyata, ya tadi itu lembaran itu. Terus lalu berikutnya, wa huwallazi, dialah Allah yang yatawaffakum, yang mewafatkan kamu bil laili, di malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah juga tahu siapa yang terluka. Jarahtum itu ya kena luka atau
sakit di malam di siang hari, tsumma yab'atsukum, lalu Allah membangkitkan kamu fihi, ya, pada saat itu, liyuqdu ajal musamma, untuk diputuskan ajal yang telah ditetapkan. Tsumma ilaihi, lalu kepada dialah marji'ukum, kembalinya kamu semua. Tsumma yunabbi'ukum, lalu diberitahukan kepada kamu semua bima kuntum ta'malun, terhadap apa saja yang pernah kau lakukan. Nah, ayat tadi di surat Al-An'am 59 dinyatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak satu pun daun yang jatuh kecuali Allah pasti tahu. Nah, di sini ada penafsiran. Maksudnya apa di situ adalah bahwa di arsy itu, ini penafsiran, ada sajaratin tahtal arsy, ada pohon di bawah arsy yang tidak satu pun, ya, makhluk illa, kecuali ada catatannya di situ, waraqatun, lembarannya. Wa idza saqatat, apabila lembaran itu jatuh, ya, satu jatuh, inda kharajat ruhi, disitulah lembaran catatan amal manusia dan catatan hidupnya manusia atau matinya. Apabila sudah jatuh warokoh lembaran itu, lembaran atau catatan hamba itu, kharajat ruhu, maka ruhnya keluar juga dari jasadnya. Fadzalika qaulu ta'ala, dan itulah apa yang difirmankan oleh Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, maka tidak jatuh suatu lembaran kecuali Allah yang tahu. Lembaran catatan amal manusia, maksudnya menurut penafsiran ini. Nah, di sini ada secara global ketentuan Allah tentang ajal manusia, ajal makhluk, lalu nanti ada per tahunnya itu secara khusus ditetapkan lagi pada malam nisfu Sya'ban. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan keterangan ini ada ilmu yang manfaat, diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang karena sudah isyraq, kita akhiri pertemuan, dan setelah ini jenengan bisa melakukan menambah pahala, yaitu sholat sunnah isyraq. Insyaallah barang siapa yang sholat Wada malam subuh, lalu ia melanjutkan dengan zikir, doa, dan mencari ilmu sampai terbit matahari, lalu salat 2 rakaat, salat isyraq, maka paginya itu seperti melaksanakan haji yang mabrur, tamah, sempurna dan sempurna, sehingga jenengan bisa haji setiap hari pahalanya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibil mahbubi syafi'il ilali wa munfarijil qurabi wa ala alihi wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yadis salam, bahina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam, nabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram bi rahmatikal rahimin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dhurriyyatina wa salatina bi rahmatikal rahimin. Rabbana atim lana nuran wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.